Halo Pak Haji, perkenalkan nama saya Angadir Brando Wibowo dengan NIM 23K1000002. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya untuk UAS Big Data Analytics yang berjudul hubungan antara harga Bitcoin dengan berita kripto positif negatif lalu dikaitkan dengan makroekonomi juga. Ini saya ambil dari tahun 2001 sampai 2023. Sebenarnya saya mau sampai 2024, tapi data beritanya belum ada saat saya cari. Pertama saya akan menjelaskan tentang data set yang saya cari atau yang saya pakai. Itu ada BTC price atau harga Bitcoin. Ini ada tanggal, lalu harganya, ada volumenya. Lalu ini ada korelasinya, hubungan antara harga Bitcoin dengan lain-lainnya ini yang nanti akan saya jelasin. Lalu ada crypto news, ini memuat berita-berita positif dan negatif dari aset kripto itu. Ini juga sama. Lalu ada makroekonomi, datanya DXY itu dolar, kalau FX itu menunjukkan volatilitas dari sahamnya AS atau S&P. Lalu ada TNX dan IRX, ini obligasinya AS. Lalu ada merge data, ini hubungan, ini saya hasil pemrosesan data dari semuanya saya masukkan di sini. Lalu ini ada sentimen data untuk mengukur sentimen itu termasuk positif atau negatif, lalu diproses menjadi data numerik. Sentimen money ini dikelompokkan berdasarkan bulan. Lalu ada proses IPYNB, ini digunakan untuk memproses data ini supaya lebih bersih dan bisa diproses. Lalu sentimen analis ini untuk membuat data sentimen data ini. Ini saya menggunakan feather untuk memproses. Lalu ada merge data, ini digunakan untuk menggabungkan data-data tadi. Lalu visualization.pynb ini untuk menampilkan hasil pemrosesan data dalam bentuk chart. Ini ada folder output yang berisi gambar-gambar yang nanti akan saya jelasin. Lalu ini ada up.py, ini untuk streamlit yang tadi saya tampilkan. Generate notebook ini untuk mengenerate notebook yang ada di sini tadi. Lalu ada main.py, ini untuk hasil untuk memproses semua data yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu kembali ke streamlit tadi. Ini harga terakhir di tahun 2023. Lalu ini ada chart harga Bitcoin dari tahun 2021 sampai 2023. Ini ada tren sentimen harian pada saat itu. Kita coba lihat waktu berita negatif pada tanggal 12 November 2022. Kita lihat November 2022. November 2022 ini pada saat itu harga Bitcoin langsung turun ya, waktu ada berita negatif itu. Lalu waktu ada berita positif di Desember 25, nah ini harganya masih di bawah, lalu setelah itu naik. Lalu ada cuplikan datasetnya, ini dari data yang tadi, ini ditampilkan di sini dalam bentuk tabel. Lalu ini ada sentimen harian, hasil dari dataset sentimen harian. Lalu ada merge, ini data dari dataset merge tadi yang sudah digabungkan. Nah, ini ada hasil dari metode klasifikasi untuk memprediksi arah Bitcoin di hari selanjutnya dengan akurasi 53%. Dan ini contohnya.
pada tanggal 20 September tahun 2023 harga Bitcoinnya 27.132. Nah, di tanggal 21 harga Bitcoinnya 26.567. Ini berarti harganya turun. Tapi di hasil klasifikasi saya yang saya buat itu naik. Berarti ini pada hari ini salah. Lalu kita lihat lagi dari tanggal 21 ke 22. Ini hasilnya harganya naik. Ini hasil klasifikasi saya naik, berarti yang ini benar. Lalu kita lihat lagi pada tanggal 7 November 2023 harga Bitcoinnya 35.443. Lalu hari selanjutnya 35.655. Ini saya tulis naik dan datanya benar naik. Lalu selanjutnya ada ini gambar-gambar yang tadi sudah dibuat harga, lalu ada beritanya negatif dan positif. Kalau di bawah ini berarti artinya negatif, kalau di atas ini artinya positif. Ini ada workout positif dan negatif. Ini mengumpulkan kata-kata yang biasanya dipakai waktu menulis berita. Ini saya lihat lebih banyak berita negatif yang sesuai. Contohnya seperti FTX. FTX ini perusahaan yang rugi pada saat itu, lalu harga Bitcoinnya langsung anjlok. Lalu ada lagi yang di bear market, ini juga menunjukkan berita yang negatif. Lalu ada apa lagi? Drop, ini juga termasuk berita yang negatif. Lalu di sini ada sentimen berita versus harga Bitcoin. Ini waktu ditarik garis seperti ini menunjukkan kalau sentimen atau berita itu sangat berkorelasi positif terhadap harga Bitcoin. Walaupun ada yang di luar sini, itu artinya ada berita yang tidak mempengaruhi harga Bitcoin. Lalu ada heat map korelasi yang menunjukkan hubungan juga positif atau negatif. Ini harga close, high, low, open ini jelas positif karena itu mencerminkan harga Bitcoin. Volume itu lumayan mempengaruhi. Kalau DXY dolar itu pada saat itu mungkin tidak terlalu mempengaruhi harga Bitcoin ya. Kalau sekarang sangat mempengaruhi. FEX dan X pada saat itu tidak terlalu mempengaruhi juga. Lalu ini ada yang juga mempengaruhi sentimen berita tadi, sangat mempengaruhi harga Bitcoin. Berarti berita itu sangat mempengaruhi dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada gambaran perbandingan makro dengan harga Bitcoin. DXY, kalau dolarnya naik, harga Bitcoinnya turun. Kalau dolarnya turun, harga Bitcoinnya mulai naik. Lalu ada FEX versus BTC. Kalau volumenya naik, ini menunjukkan volatilitas harga Bitcoin, tidak mempengaruhi harga Bitcoin naik atau turun. Lalu ada TNX, obligasinya AS. Kalau dapat dilihat, kalau naik harga Bitcoinnya turun, kalau turun maka harga Bitcoinnya naik. IRX juga, kalau IRX nya turun maka Bitcoinnya juga naik. Ini juga berbanding terbalik. Ini ada tabel korelasi harga Bitcoin yang lebih jelas. Contohnya DXY dan XRX ini negatif pada saat tahun 2021 sampai 2023. Volume juga mempengaruhi positif. Compound beritanya juga positif. Nah, ini dapat disimpulkan sentimen berita sebagai barometer pasar. Saat skor compound rata-rata bergerak karya positif, harga Bitcoin cenderung ikut menguat dalam beberapa hari. Lonjakan berita negatif sering bersamaan dengan fase koreksi. Lalu faktor makro perlu dipantau. Penguatan dolar AS atau kenaikan yield obligasi biasanya memberi tekanan ke BTC. Jadi perhatian tidak hanya pada narasi kripto, tapi juga kebijakan moneter dan likuiditas global.
model klasifikasi sebagai sinyal tambahan. Logistic regression memberikan probabilitas arah Bitcoin esok hari. Meski akurasinya moderat, sinyal ini berguna sebagai pelengkap insight lain dan bisa ditingkatkan ke depannya. Lalu saya jelaskan secara singkat algoritma yang saya pakai di klasifikasi. Ini algoritmanya yang saya pakai, ada sentiment, datanya ada sentiment score, compound, positif, negatif, netral, lalu ada artikel count plus indikator makro utama prediksi FX, 10x, ERX, dan volume BTC. Lalu ini saya buat fitur rekayasa juga, ada rasio MA atau MA, lalu ada set score dan trend volume, LCD, dan lainnya. Cara kerja singkatnya, data diurutkan kronologis, lalu dibuat target next close sama dengan close T+1. Lalu fitur lengkap dibentuk melalui fungsi answer classification features, kemudian data dibersihkan dan di-split 20% train atau 20% test tanpa shuffle supaya struktur time series terjaga. Lalu pipeline melakukan model selection otomatis membandingkan logistic regression dengan standard scalar versus discrete boosting melalui time series split berdasarkan F1 kelas F. Model terbaik digunakan untuk training final. Setelah model menghasilkan probabilitas, pipeline mencari ambang optimal 0-1 yang memaksimalkan F1 kelas up agar sinyal naik atau turun tidak spread. Metode evaluasi, akurasi, ROC, EOC, AUC, precision, recall, dan F1 untuk kelas up, kelas info, ukuran train atau tes, ambang kepersaannya serta seluruh fitur teratas semua disimpan di classification matrix JSON. Prediksi harian, label probabilitas untuk periode tes disimpan ke classification prediction.csv dan ditampilkan di dashboard selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.